wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian Arida Putri dengan NIM 19 18 10 10 10 04 dan rekan saya Niken Sayakti Megawati NIM 19 18 10 10 10 48. Di sini kami akan membahas suatu permasalahan mengenai maksimasi dengan menggunakan metode simplex. Permasalahan ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah riset operasi dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rizky, SSI, MSI. Nah, contoh permasalahan yang akan kami bahas adalah seperti berikut. Red Bakery membuat kue kopi dan kue susu dalam loyang besar. Bahan utamanya adalah tepung dan gula. Ada 80 kg tepung dan 36 kg gula yang tersedia. Saat membuat satu loyang kue kopi dibutuhkan 8 kg tepung dan 2 kg gula. Serta untuk membuat satu loyang kue susu dibutuhkan 10 kg tepung dan 6 kg gula. Satu loyang kue kopi memiliki untung sebesar 40.000. Sedangkan satu loyang kue susu memiliki untung sebesar 100.000. Tentukan jumlah loyang kue kopi dan kue susu yang harus diproduksi Red Bakery setiap harinya, sehingga keuntungan maksimal menggunakan metode simplex. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian dari permasalahan yang telah disampaikan oleh rekan saya. Dari permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan variabel keputusan, di mana di sini kita misalkan X1 sebagai banyaknya loyang kue kopi dan X2 sebagai banyaknya loyang kue susu. Kemudian menentukan fungsi tujuannya atau nilai maksimumnya sebagai berikut. Fungsi tujuan maksimasi Z sama dengan 40.000 X1 ditambah 100.000 X2 dapat kita sederhanakan menjadi 4X1 ditambah 10X2. Setelah kita menentukan fungsi tujuan, yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan fungsi kendalanya. Fungsi kendala dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, 8X1 ditambah 10X2 kurang dari sama dengan 80. Fungsi kendala yang pertama ini merupakan fungsi kendala untuk ketersediaan bahan tepung. Yang kedua yaitu 2X1 ditambah 6X2 kurang dari sama dengan 36, di mana fungsi kendala yang kedua ini merupakan fungsi kendala untuk ketersediaan bahan gula. Dan fungsi kendala yang terakhir adalah X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita harus menentukan bentuk standarnya. Yang pertama, untuk bentuk standar dari fungsi tujuan, maksimasi Z sama dengan 4X1 ditambah 10X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2. Selanjutnya, fungsi kendalanya adalah yang pertama 8X1 ditambah 10X2 ditambah S1 sama dengan 80. Fungsi kendala yang kedua, 2X1 ditambah 6X2 ditambah S2 sama dengan 36. Dan fungsi kendala yang ketiga adalah X1, X2, S1, S2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel simplex. Pada tabel simplex ini terdapat beberapa kolom. Nah, pada kolom pertama yaitu CP merupakan koefisien variabel basis, di mana variabelnya terletak pada kolom kedua, yaitu S1 dan S2. Pada kolom ketiga dan keempat merupakan koefisien dari variabel keputusan pada fungsi kendala. Dan pada tabel kelima, tabel keenam merupakan koefisien dari variabel basis S1 dan S2 pada fungsi batasan. Kolom selanjutnya yaitu RHS. Nah, kolom ini merupakan nilai dari ruas kanan pada fungsi kendala. Baik, selanjutnya untuk prosedur penyelesaiannya, yang pertama yaitu kita tentukan variabel basis masuk dengan memilih kolom yang mempunyai harga ZJ min CJ yang paling negatif untuk masalah maksimasi.
Nah, pada tabel berikut, nilai yang paling negatif yaitu min 10 yang terdapat pada kolom kedua. Sehingga pada kolom kedua merupakan kolom pivot. Kemudian, kita mencari nilai rasio dengan cara membagi kolom RHS dengan kolom pivot. Sehingga didapat rasio pada baris pertama sebesar 8 dan rasio pada baris kedua sebesar 6. Selanjutnya, kita tentukan variabel basis keluar dengan memilih rasio yang non-negatif paling terkecil, yaitu pada baris kedua sebesar 6. Langkah selanjutnya yaitu mengubah basis S2 menjadi X2. Karena X2 sudah menjadi basis, maka nilai kolom kedua akan berubah nilainya menjadi 01. Untuk mengubah nilai kolom 2 menjadi 01, maka kita harus melakukan OBE dengan cara yang pertama, baris 2 dikali 1/6, dan yang kedua, min 10 dikali baris kedua ditambah baris pertama. Sehingga akan mendapatkan hasil seperti tabel berikut. Nah, pada tabel yang kedua ini, karena nilai ZJ min CJ masih ada yang bernilai negatif, maka iterasi akan berlanjut sampai menghasilkan tabel simplex dengan kondisi optimal. Seperti langkah yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, dengan cara yang sama, kita akan mendapatkan kolom pivot dan baris pivotnya. Karena pada tabel kedua ini, kolom pivot terletak pada kolom X1 dan baris pivot terletak pada baris pertama, maka selanjutnya kita akan mengubah basis S1 menjadi X1. Setelah itu, karena X1 sudah menjadi basis, maka nilai pada kolom X1 harus diubah menjadi 1 dan 0. Untuk memperoleh nilai tersebut, dilakukanlah operasi baris elementer sebagai berikut, yaitu yang pertama B1 dikali 3/14 dan yang kedua adalah min sepertiga dikali B1 ditambah B2. Kita akan memperoleh hasil pada tabel berikut. Nah, pada tabel ketiga ini dapat kita lihat bahwa nilai ZJ min CJ-nya sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka dapat dikatakan tabel ketiga ini merupakan tabel simplex dengan kondisi optimal. Selanjutnya, dari hasil tabel di atas, maka akan diperoleh hasil X1 sama dengan 30/7 atau 42/7, dan X2 sama dengan 32/7 atau 44/7, dan nilai maksimumnya sebesar 440/7 atau 62,8571. Kesimpulannya, jadi untuk mencapai keuntungan sebesar Rp628.571, maka jumlah kue yang harus diproduksi seharinya adalah sebanyak 42/7 loyang kue, 7 loyang kue susu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan like sebanyak-banyaknya.